Selamat siang saudara-saudara, jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ingin memberi syukur kepada Engkau, kami ingin memuji nama Engkau, kami ingin meninggikan nama Engkau di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Walaupun ada hal-hal yang terjadi yang membuat kebaktian ini mulainya telat, tapi kami bersyukur karena kami masih tetap bisa mengadakan kebaktian. Kiranya Engkau boleh terus memberkati kami, Engkau ingatkan kami terus untuk bersandar kepada Engkau. Terima kasih juga Bapa karena Engkau telah menjaga kami, membimbing kami, melindungi kami. Dan Engkau telah membawa kami ke tempat ini dengan selamat pada hari ini. Dan kami tahu Bapa bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa pengetahuan Engkau. Dan juga kami tahu bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena kami boleh berada di negara New Zealand yang begitu indah dan juga banyak kebebasan yang kami bisa nikmati. Ajarkan kami terus untuk memberi syukur, ajarkan kami terus untuk menghitung berkat-berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami. Jangan ajarkan kami supaya kami jangan memfokuskan pikiran kami ke dalam hal-hal yang negatif, tapi ajarkan kami terus untuk menghitung berkat-berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Bapa, kami juga ingin memberi syukur untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Melalui Dia kami boleh mendapatkan keselamatan, melalui Dia kami boleh dipersatukan kembali dengan Engkau dan kami boleh dibenarkan di mata Engkau. Ajarkan kami Bapa untuk terus mau mengikuti perintah-perintah Dia dan contoh-contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bapa, walaupun Engkau sudah dengan jelas memberikan kami petunjuk apa yang kami harus lakukan, seringkali kami melanggar dan kami mau mencari jalan sendiri Bapa. Ampunilah kami. Kami ingin memberi syukur karena Engkau telah berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan Engkau akan mengampuni kami dan mengasihani kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah pergi ke sekolah minggu. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka Bapa, urapi juga guru-guru sekolah minggu supaya mereka bisa mengajar dengan baik. Kami berdoa supaya anak-anak sekolah minggu di gereja ini bisa terus bertumbuh dalam iman mereka dan selalu memupuk hubungan yang baik dengan Engkau, supaya sepanjang umur hidup mereka mengenal Engkau, mengasihi Engkau, memuji Engkau dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Minggu pada semua yang berada di sini. Senang sekali bisa bertemu bersama-sama. Kalau ada yang baru pertama kali, kayaknya ada nggak ya? Nggak ada ya kayaknya. Kalau ada yang pertama kali datang, kiranya boleh terus bersama-sama berbakti di sini. Persekutuan Pemuda tanggal 10 Oktober diistirahatkan, tapi nanti tanggal 17 Oktober akan memulai topik baru, session baru, yaitu Why in the World the Reason God Became One of Us.
Jadi ini cukup relevan karena mau dekat Natal ya. Kebaktian gabungan dan perjamuan kudus dan AGM masih tetap ditunda karena masih level alert 2. Kita berharap nanti besok diumumkan sudah level 1 supaya kita bisa balik lagi. Nah, nanti kalau kita sudah tahu, nanti akan diberikan informasi kapan kita akan mengadakan AGM, karena AGM itu kita harus memberikan notice ya, nggak bisa langsung aja begitu ya. Itu peraturannya Gereja Presbyterian, jadi harus memberikan notice. Berita duka cita, Ibu Sri Hayati, mama dari Ibu Melania Inawati, pada hari Sabtu tanggal 26 September pukul 3 pagi di Jakarta. Dipanggil Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, tapi terutama Ibu Melania dan juga Bapak Leo. Bersandar kepada Tuhan untuk kekuatan dalam masa-masa seperti ini. Ada satu lagi, e-warta. Kalau yang belum menerima e-warta, yang ingin menerima e-warta, bisa kontak saya atau bisa kontak Fanny untuk memberikan emailnya supaya bisa dikirim wartanya melalui email. Terus di hall ada notice board. Kalau mau pasang notice, silakan berikan kepada Ibu Ine Christine, bukan Christine ini tapi Christine yang di sana ya, yang di gereja. Nanti akan diproses sama Ine. Satu lagi warta tambahan, ada berita sukacita, selamat kepada Ibu Magda, Weta dan Monica yang merayakan pernikahan, resepsi dan juga wedding ceremony kemarin. Kiranya Tuhan memberkati. Teman sekalian, mari kita menundukkan kepala, kita menaikkan doa syafaat yang akan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas bimbingan penyertaan-Mu, atas berkat yang Engkau berikan pada kami sepanjang hidup kami, terlebih di sepanjang seminggu terakhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebebasan yang kami bisa terima, atas kesempatan kami bisa berkumpul kembali, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu di gedung gereja bersama-sama ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk Gembala kami, Pendeta Yohanes dan juga Pendeta David Williams. Engkau yang juga kiranya mau menyertai, memberkati mereka di dalam membimbing jemaat-Mu di St. Andrews dan juga di dalam keluarga mereka dalam pelayanannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami, saudara kami yang berhalangan hadir. Engkau juga kiranya mau bimbing dan sertai. Untuk yang sakit kiranya Engkau mau jamah, dan untuk yang berhalangan Engkau yang mau tilik supaya pada waktunya nanti bisa bersama-sama bersekutu di tempat ini. Ya Bapa, kami teringat juga untuk negara Indonesia tempat kami berasal. Engkau yang kiranya mau menyertai pemerintahannya dan juga di dalam mereka menanggulangi situasi COVID saat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang mau berikan kebijaksanaan di dalam aparat dan pemerintah dalam menangani situasi di Indonesia. Juga berdoa dengan New Zealand di tempat ini. Kami berdoa di dalam penanggulangan pandemik ini dan juga dengan election yang berlangsung sebentar lagi. Kau juga yang kiranya mau turut campur di dalam election ini sehingga mereka yang telah Tuhan pilih dapat kembali mendapatkan tempat di pemerintahan
Engkau juga yang kira-kira mau berikan hikmat juga kepada mereka di dalam menetapkan pemerintahan, peraturan-peraturan yang ada. Bapak, kami mau berdoa juga dengan situasi dunia, dengan pandemik yang masih berlangsung. Ya Tuhan, kami mau bersandar dan berserah kepadamu. Kami percaya Tuhan yang punya rencana di balik semuanya ini, dan Engkau yang akan memberikan solusinya pada waktu dan pada waktumu dan sesuai kehendak-Mu. Ajarkan kami terus untuk berserah dan memberikan semua kekhawatiran kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa-doa kami ini. Kami mau tutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-46 ayat yang ke-8 sampai ke-27. Kejadian pasal 46 ayat 8 sampai 27 demikian bunyinya. Yakub pindah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Serah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlil. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub Pipa dan Aram, anak-anak lelaki, serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Sifron, Hagi, Shuni, Esban, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkil. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Lea anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel ialah Yakub. Anak-anak Rahel istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat anak perempuan Potifera imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Belker, Asibel, Gera, Naaman, Ehir, Rosi, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yasil, Guni, Yeser, dan Silem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan bagi anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri dan istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu The Power of the Cross. Oh, to see the dawn of the darkest day, Christ on the road to Calvary, tried by sinful men, torn and beaten them, nailed to a cross of wood. This the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Oh, to see the pain written on your face, bearing the awesome weight of sin. Every bitter thought, every evil deed, crowning your blood-stained brow. This the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Oh, to see my name written in the wounds, for through your suffering I am free. Death is crushed to death, life is mine to live, won through your selfless love. This the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Oke, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin duduk di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami boleh mendengarkan, kami boleh mengerti, dan kami mau melakukan. Urapi hamba-Mu supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, teks kita hari ini, waktu tadi dibacain, ada yang nggak bisa punya pikiran? Daftar nama, bagaimana caranya bisa dikhotbahin, ya kan? Saudara-saudara pernah nggak kalau baca Alkitab,
kalau saya yakin ya, saya sendiri ngaku. Kalau waktu saya lagi baca Alkitab, apalagi kalau daftar nama, ya, saya cepet-cepet tuh bacanya. Punya pikiran seperti apa? Ini untuk apa sih nama orang semuanya, dari berapa itu tadi, berapa orang itu, 66 orang katanya. Ya. Namanya aneh-aneh lagi semuanya. Ya. Ngapain sih Tuhan ini? Ya, ngapain sih Tuhan? Lah, Alkitab ini kan katanya diilhamkan oleh Tuhan. Untuk apa nama-nama dicantumkan daftar nama di Alkitab? Tapi saudara-saudara, kita kan yakin bahwa Alkitab, keseluruhan dari Alkitab ini adalah firman Tuhan. Berarti ada maksudnya. Kenapa? Ya, jadi kita ini harus ingat bahwa seluruh dari bagian Alkitab itu selalu bisa ada aplikasinya. Selalu ada sesuatu yang kita bisa pelajari dan kita bisa dapatkan. Oke, mari kita lihat apa yang kita bisa dapatkan dari list, ya, daftar nama-nama ini. Mungkin sebelum kita melihat aplikasi, mungkin hal yang pertama yang kita harus pertanyakan adalah, ada berapa ya? 66 atau 70? Tadi kan di ayat 26 dikatakan bahwa keturunan Abraham, silakan dicek sendiri, keturunan keturunan Yakub yang pergi ke Mesir itu berapa? 66 katanya. Terus begitu ayat 27, keturunan Yakub yang ada di Mesir 70. Kita bilang, waduh, kok 66 dan 70? Ya, kenapa? Apakah ada kesalahan? Enggak ada kesalahan. 66 benar, 70 benar. Karena apa? Karena kalau diperhatikan di dalam teks ayat 26, di sana dikatakan tidak terhitung mantunya, ya. Jadi istri anak-anaknya. Dan juga tidak terhitung Yakub sendiri. Oke. Nah, terus kenapa kok ada 70 keturunan Yakub di ayat 27? Karena apa? Karena Yusuf sudah ada di Mesir. Dia punya berapa anak? 2 anak, Efraim dan Manasye. Oke. Jadi itu tambah 3. Kalau dimasukin termasuk Yakub juga, maka dari itu jadi 70. Oke. Jadi kadang-kadang kalau kita baca Alkitab gitu ya, saya juga kadang-kadang sering melihat, wah 66, 70, udah nomor-nomor itu, nama-nama itu udah gitu ya. Tapi kita harus benar-benar melihat ya, jangan sampai nanti ada orang yang mengatakan, oh Alkitabmu itu banyak kesalahannya. Enggak ada kesalahan. Dua-duanya benar. 66 benar, 70 juga benar. Oke. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaan, mengapa Tuhan mau supaya nama-nama keturunan Yakub itu dicantumkan satu persatu? Kenapa? Karena apa? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa di mata Tuhan semua orang itu berharga. Dia mengenal namanya. Dia bukan seperti saya, sudah melihat Bapak Hartono juga masih lupa namanya. Ya, bisa salah pikir, oh ini Haryanto, di pikirannya Haryanto, tapi ada di hatinya enggak salah gitu ya. Tuhan enggak pernah bisa begitu. Tuhan tahu nama kita satu-satu, masing-masing, satu persatu, nama yang gampang, nama yang susah, ya, semuanya Dia tahu. Dia mengenal nama kita satu per satu. Dan Dia mau menunjukkan bahwa mengenal dengan baik. Ya, bukan hanya cuma mengenal aja gitu ya. Saudara-saudara, saya kasih contoh. Emak saya waktu masih hidup, dia itu di kamarnya ada satu bingkai foto yang bentuknya kayak pohon gitu ya. Terus gitu
pernah lihat nggak ya, ada kayak kecil-kecil gitu ya. Terus itu jadi kayak daun-daunnya gitu ya. Jadi pohon terus ada daun-daun itu, daun-daunnya tuh semuanya tuh tempat segini-segini foto. Itu foto semua cucunya dia. Satu persatu semuanya ada fotonya. Terus saya tanya sama Mak, Mak, kok ada foto semua cucu ini untuk apa, Mak? Karena setiap malam Mak itu doain setiap cucu Mak pakai namanya, supaya ingat dan supaya nggak kelupaan, ketinggalan. Ya, kita kan manusia semuanya, supaya nggak ketinggalan, satu persatu namanya disebut. Karena apa? Karena dalam mata emak saya, cucu-cucunya itu sangat berharga, dan dia mau doakan cucu-cucunya satu persatu pakai namanya. Bukan cuman, Tuhan saya mau doain untuk semua cucu saya, apalagi banyak loh ya. Keluarga saya, jadi keluarga papa saya, itu anak-anak emak saya itu 12. Oke. Keluarga saya aja 6. Ya, jadi ini anaknya papa saya tuh 6. Jadi bayangin cucunya berapa tuh? Itu 12. Jadi banyak. Dia nggak bilang cuman, Tuhan doain semua cucuku. Enggak, satu-satu disebutkan. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa emak saya itu benar-benar mengasihi setiap cucu. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 10 ayat 3, Tuhan Yesus itu menggambarkan diri dia sebagai apa? Gembala yang baik ya. Yohanes 10. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 3 di sana dikatakan, untuk dia itu gembala, ya, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya, jadi Tuhan mengenal nama kita masing-masing. Mengapa Tuhan Yesus memakai gambaran gembala domba yang baik? Saudara-saudara tahu, sampai sekarang pun gembala-gembala di Israel, di Timur Tengah, bukan kayak di sini ya. Jadi gembalanya jalan, dombanya ikut. Kemana dia jalan dia ikut. Oke? Nggak ada, kalau di New Zealand kan dikasih tag ya, dikasih. Jadi tahu nih, ini warna ini, kalau shape-nya ini berarti siapa punya gitu ya. Nggak ada. Di sana jadi, kalau saya gembala, let's say saya punya ada 100 domba. Oke? Terus Thomas juga gembala. Thomas juga punya 100 domba. Oke? Di Timur Tengah itu bukan kayak New Zealand di mana-mana ada air. Jadi semua gembala bawa dombanya pergi ke di mana ada air. Dia punya 100 domba, saya punya 100 domba, dombanya campur-campur, wah, minum. Dan saya mau pergi, dombanya itu mengenal suara saya. Domba saya mengenal suara saya. Ya, saya bunyikan suara yang unik. Jadi ini ada 200 nih ya. 200 domba kumpul-kumpul nih lagi minum-minum. Saya kasih sinyal 100 ngikutin saya. Nah, ini gambar ya domba. Bagaimana dengan kita? Oke. Tuhan mengenal kita satu persatu dengan nama kita, menunjukkan bahwa Tuhan itu, dalam mata Tuhan kita itu sangat berharga. Maka dari itu di dalam Alkitab banyak nama-nama dicantumkan. Tuhan mengenal kita dengan baik. Tuhan mengasihi kita dengan sangatnya. Apakah kita mengenal suaranya Dia? Oke, jadi itu poin yang pertama. Tuhan mengenal kita dengan baik. Tuhan mengenal kita benar-benar. Oke. Nah, saudara-saudara ingat bahwa Yakub itu adalah cucunya siapa?
cucunya Abraham. Ya. Dan Abraham itu dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan Haran, pergi ke tanah perjanjian. Dan di dalam Kejadian 15 ayat 5, Tuhan memberi janji kepada Abraham. Dia bilang, keturunanmu itu akan begitu banyaknya seperti bintang di surga. Bisa hitung nggak katanya, bintang-bintang? Nggak bisa hitung. Oke. Segitu banyaknya ya keturunanmu katanya. Oke. Itu janji Tuhan. Jadi udah Abraham, Ishak, Yakub, ya ini udah 3 generation nih. Jadi ini udah berapa tahun ini saudara-saudara? Ada yang tahu nggak berapa tahun? Kita hitungnya sama-sama ya. Udah berapa tahun sejak Tuhan memberikan janji kepada Abraham? Abraham dipanggil Tuhan pada umur 75. Itu tercatat dalam Kejadian 12 ayat 4. Terus Ishak lahir waktu Abraham umur 100, berarti udah 25 tahun ya sejak Abraham dipanggil oleh Tuhan. Yakub lahir waktu Ishak umur 60. Oke, tadi jadi berapa? 25. Sekarang tambah 60. Oke, 85. Sekarang umur Ishak sudah 130 karena ya kita belum sampai ya, ini nanti pasal 47 ayat 9 waktu Yakub bertemu kepada Firaun. Firaun tanya, "Sekarang umurmu berapa?" Bilang, "Aku sudah umur 130." Oke. Jadi tadi ini tambah 130. Berarti sudah sekarang sudah kok nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Kita mental aja ya. 25 tambah 60 tambah 130. Berapa? Siapa yang jago matematikanya? 215. Ya. 215 tahun. Tuhan menjanjikan kepada Abraham, keturunanmu akan segitu banyaknya seperti bintang. Sudah 3 generation, baru berapa? 70. Kadang-kadang kita pikir, oh Tuhan mau janjinya mah enak aja katanya. Katanya banyak seperti nggak bisa dihitung seperti bintang di surga katanya. Nah 70 mah. Apakah janji Tuhan ditepati? Janji Tuhan selalu ditepati. Oke? Jadi ini 215 tahun setelah. Oke, terus keluarganya Yakub pergi ke Mesir. Saudara-saudara tahu berapa lama anak-anaknya Yakub atau keturunan Abraham berada di Mesir? 430 tahun. Oh, ini kok lewat. Oke, enggak apa-apa. 430 tahun. 430 tahun itu dicatat di dalam Keluaran 12 ayat 40. Oke? Tahu nggak kira-kira berapa orang waktu umat Israel keluar dari Mesir? Oke? Dicatat dalam Keluaran 12 ayat 37. Ada kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. 600.000. Jadi dari 1 ke 70, 400 tahun lagi sudah 600.000. Tapi ini hanya laki-laki loh. Belum dihitung anak-anaknya, belum dihitung istri-istrinya. Dan biasanya orang Yahudi ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, mereka kalau hitung, mereka hitung cuman orang-orang yang muda, yang tua-tua nggak dihitung. Jadi belum dihitung yang tua-tua, belum dihitung yang perempuan, belum dihitung yang anak-anak. Para ahli Alkitab memperkirakan, walaupun kita tidak tahu dengan jelas, dengan pasti, diperkirakan 430 tahun kemudian setelah Yakub datang ke Mesir, keturunan Yakub itu sudah menjadi 2,4 juta.
2,4 juta. Tuhan menepati janjinya, ya kan? Tapi waktunya bagaimana? Ya, kita harus sabar. Janji Tuhan itu pasti ditepati. Waktunya Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara yang sedang menunggu janji Tuhan. Ya, jangan sekali-kali mempunyai pikiran, Tuhan udah lupa. Enggak, Tuhan enggak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lupa nama kita, dan Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Tuhan pasti akan menepatkan. Oke? Jadi kita bisa lihat dari sana. Nah, saudara-saudara, kalau saya tanya, berapa orang yang dari tanah Kanaan pergi ke Mesir, keturunan Yakub? Pasti bisa bilang, ada yang bilang 70, 66, ya. Dua-duanya benar. Oke? Tapi kalau saya tanya, semuanya atau ada yang nggak mau ikut? Nggak ada ya. Karena di dalam ayat 7 minggu lalu, di sana dikatakan semua keturunan semua keturunan Yakub pergi ke Mesir. Nah, saudara-saudara harus ingat bahwa keturunan Yakub ini adalah permulaan dari umat Tuhan, ya. Kan? Mereka dari Kanaan pergi ke Mesir dengan satu hati. Mereka bersatu hati. Mereka tidak ada yang bilang, masa sih? Enggak lah, aku tinggal aja di sini. Ini ke tanah perjanjian Tuhan. Mau ngapain kita pergi ke Mesir? Belum lagi ingat cerita-cerita kakek kita waktu pergi ke Mesir. Waduh, cilaka katanya. Sekarang mau pergi ke Mesir lagi. Enggak, kita di sini aja. Enggak. Semuanya pergi, semuanya bersatu hati. Ya. Nah, saudara-saudara, sekarang umat Tuhan itu siapa? Ya kita ini. Kita ini. Apakah kita bersatu hati? Apakah kita mau pergi sana, pergi sini? Jangan, saudara-saudara, kita harus bersatu hati mengikuti Tuhan. Tapi mungkin ada yang mengatakan, apa yang kita bisa ikutin dengan satu hati tanpa kontroversial? Ya, nggak ada kontroversi. Apa sih yang kita bisa ikutin dengan satu hati? Ingat, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus sebelum mati, Dia memberikan satu perintah baru. Perintah baru itu apa? Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Dia bilang, kasihilah, saling mengasihilah. Kalau engkau saling mengasihi, maka mereka akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Oke? Jadi nggak usah susah-susah, nggak usah cari yang muluk-muluk, nggak usah cari yang berabe-berabe. Satu ini aja nih. Kalau kita sebagai umat Tuhan mau melakukan ini, semuanya itu beres. Kalau kita saling mengasihi, benar-benar saling mengasihi. Mengasihinya seperti apa? Mengasihinya seperti Tuhan Yesus. Ini kan siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan kasih Dia seperti apa? Cuman separuh-separuh atau seperempat atau enggak? Dia memberikan kehidupannya Dia untuk kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita semuanya. Jadi kita harus saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, ini yang kita ikutin. Kalau ini kita ikutin, semuanya fall into place. Udah gak usah susah-susah lagi. Oke? Jadi aplikasi yang ketiga adalah kita perlu bersatu hati mengikuti Tuhan. Oke? Karena kita lihat semua keturunan Yakub pergi ke Mesir. Gak ada satu yang ketinggalan atau ditinggal, atau yang mau tinggal diam di tanah Kanaan. Nah, sekarang poin yang terakhir. Ingat, saudara-saudara, bahwa keturunan Yakub itu kan meninggalkan tanah Kanaan, ya. Tanah Kanaan itu kan tanah perjanjian.
Mereka sudah berapa tahun tadi? 200-an tahun ya di tanah Kanaan. Kira-kira apakah mereka ada pengaruhnya di tanah Kanaan? Kulturnya mereka? Ya, saya rasa pasti ada kan. Oke. Karena mereka meninggalkan selama 430 tahun. Nah, kita tahu waktu balik lagi ya memang ya orang-orang di tanah Kanaan itu lebih jauh lagi dari Tuhan. Saudara-saudara, yang kita harus pertanyakan, kita inilah ya, gereja ini bukan cuman gedungnya. Oke? Kita ini loh. Setiap dari kita yang ada di sini, ini kitalah gereja. Jadi sekarang kalau kita pertanyakan, kalau gereja St. Andrews besok udah nggak ada lagi, apakah ada orang yang mengatakan, ya gereja St. Andrews nggak ada lagi? Apakah ada orang yang mengatakan, aduh aku kehilangan deh, kok gereja St. Andrews nggak ada lagi? Apakah itu? Kalau memang begitu, berarti kita mempunyai pengaruh yang positif. Kehilangan. Ya. Dan kita ini gereja itu bukan berarti kalau kita lagi kumpul-kumpul aja kita gereja loh. Di mana-mana kita ada, kita ini jadi ambasadornya Tuhan. Di tempat kerja, di sekolah, di mana-mana pun kita ditempatkan. Kalau kita satu hari enggak di tempat itu lagi, ya contohnya kalau di tempat kerja, apakah kolega-kolega kerja mengatakan, ya dia nggak ada lagi nih di sini. Aduh aku kehilangan deh. Dia baik loh orangnya loh. Dia nggak pernah, ya dia selalu mementingkan orang lain, nggak pernah mementingkan dirinya dia sendiri. Selalu mau membantu orang-orang, siapapun yang perlu bantuan, dia pasti bantu. Nah, bagaimana dengan kita secara individu, juga secara korporat ya, satu grup secara individu. Kalau kita nggak ada besok, ya, kita pertanyakan, ada nggak orang-orang yang bilang, ya udah nggak ada lagi tuh orang. Pengaruh kita itu seperti apa? Oke? Jadi apakah kita mempunyai efek yang positif bagi orang-orang di sekitar kita? Kalau ada, pasti kalau kita satu hari sudah nggak ada lagi, atau kita balik ke Indonesia, atau kita dipanggil Tuhan, orang menyayangi, wah kehilangan aku. Jadi saudara-saudara, marilah kita ingat bahwa Tuhan kita mengenal kita, nama kita satu persatu, menunjukkan bahwa Tuhan kita benar-benar mengasihi kita. Tuhan kita benar-benar mengenal kita dengan baik. Dia tidak pernah lupa nama kita. Ingat juga bahwa janji Tuhan itu pasti ditepati. Cuman kapan waktunya? Ya, ingat sudah sampai 600 tahun baru jadi kira-kira 2,4 juta. Kalau saya sih suruh ngitung 2,4 juta, waduh udah bingung. Banyak sekali. Ya. Kita juga perlu bersatu hati mengikuti Tuhan. Dan yang tadi saya katakan, apa yang kita bisa ikuti dengan satu hati? Saling mengasihi. Saling mengasihi, itu perintah baru dari Tuhan. Dan poin yang terakhir, kita harus selalu bertanya, nggak usah jawab, nggak usah kasih tahu orang lain, tapi kita bertanya di dalam diri kita sendiri. Kalau saya hari ini nggak ada, besok nggak ada orang yang merasa kehilangan nggak? Ya. Kita ini mempunyai efek yang positif atau enggak pada orang lain di sekitar kita? Mari kita terus hidup mencerminkan kasih Allah di dunia ini, dan
mau menjadi terang di dunia, supaya orang lain bukan hanya melihat kita, oh dia tuh orang baik, enggak, tapi dia melihat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ingin memberi syukur untuk peringatan-peringatan yang Kau telah berikan pada kami. Kiranya Engkau boleh terus mengingatkan kami bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami. Engkau tahu nama kami satu persatu. Engkau selalu menepati janji. Cuman kami harus sabar menunggu. Ingatkan kami Bapa untuk bersatu hati, mau mengikuti Engkau, saling mengasihi, supaya orang lain bisa melihat bahwa kami inilah adalah murid-murid-Mu. Dan ajarkan kami untuk selalu berpikir, efek apa yang kita bisa kepada orang-orang yang di sekitar kami. Kalau kami dipanggil oleh Engkau, apakah ada yang merasa kehilangan? Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dan mengucapkan pengakuan iman rasuli untuk mengingatkan kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang diberikan kesempatan untuk kita membawakan persembahan kita masing-masing. Mari kita berikan persembahan sambil mengangkat pujian. Semua baik, kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa
Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami bawakan persembahan kami. Ingatkan kami Bapa bahwa semuanya yang kami ada itu hanya datang dari Engkau. Dan sebenarnya kami hanya mengembalikan sebagian dari apa yang Kau telah berikan pada kami. Terimalah apa yang sudah dibawa pada siang hari ini dan juga yang sudah dimasukkan ke dalam bank account secara otomatis. Kuduskan dan pakailah untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebagai nyanyian pengutusan, mari kita nyanyikan lagu dari KJ nomor 126, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Pulanglah dari tempat ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin.